Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari, a'yadzan billahi minan nar. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Jalla fi'ulah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang ini merupakan kenikmatan yang sangat mahal, adalah kenikmatan iman dan kenikmatan hidayah. Kenikmatan iman dan kenikmatan hidayah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pagi hari kita akan melanjutkan hadis yang ke-19 insyaallah ta'ala. An Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajiduhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai dua sahabat ini. Dia berkata, suatu hari aku pernah berboncengan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anakku, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Dia akan menjagamu. Ya. Ihfazillaha tajiduhu tujahak, jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila engkau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at, ketahuilah wahai anakku,
Kalau seandainya umat manusia bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka ala syai'in, kalau seandainya mereka bersatu untuk menimpakan suatu madarat kepadamu, lam yadurruka illa ala syai'in qad katabahu Allahu alaik, niscaya tidak akan membahayakanmu kecuali sesuai yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain juga disebutkan ihfazillaha tajiduhu amamak. Dalam riwayat lafaz yang sedikit berbeda namun artinya tetap sama. Disebutkan jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ingatlah Allah dalam keadaan lapang, niscaya Dia akan mengingatmu dalam keadaan sulit. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan luput darimu tidak akan pernah menimpamu. Segala sesuatu yang telah ditetapkan menimpamu maka tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas beberapa faedah dari hadis ini. Kita akan melanjutkan faedah-faedah yang lain yang disebutkan oleh ulama-ulama kita dalam menjelaskan hadis yang ke-11, hadis yang ke-19 disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kemarin kita berhenti pada faedah yang kelima. Disebutkan oleh para ulama makna dari ihfazillaha tajiduhu tujahak. Dalam riwayat lain tijahaka atau tujahaka. Ya. Jadi redaksinya sedikit berbeda dalam sisi harakat, namun maknanya tetap sama. Artinya apa? Disebutkan oleh para ulama, anna man hafidha hududallahi wa ra'a huquqahu wajadallaha ma'ahu fi jami'il ahwal. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersama dalam semua kondisi. Ketika seseorang menjaga batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Ketika dia betul-betul menjaga dan merawat batasan-batasan yang Allah telah syariatkan kepada kita, dia jaga betul-betul, dia jaga baik-baik, ya. Maka kelak Allah akan bersamanya dalam semua keadaan. Dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Bukan arti zatnya, ya. Zatnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Ya, tetapi maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan orang tersebut dalam semua keadaannya. Allah akan senantiasa menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan taufik. Allah akan menguatkannya. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya. Ini adalah faedah buah dari orang yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menjaga syariatnya. Ya. Dimanapun dia berada, dia betul tahu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Ketika seseorang berupaya untuk terus menjaga dan merawat syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan senantiasa menolong dia. Allah akan merawat dia, Allah akan membimbing dia, Allah akan menguatkan dia, Allah akan senantiasa memberikan dia taufik. Subhanallah. Fa innahu qa'imun 'ala kulli nafsin bima kasabat. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi setiap jiwa terhadap apa yang ia usahakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surat An-Nahl ayat ke-128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah senantiasa beserta atau bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ya landasan dari apa yang disampaikan oleh para ulama tadi. Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Menjaga dirinya ya terhalangi dari api neraka dengan cara apa? Dengan cara menjalani semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Allah akan bersama orang ini. Jadi enggak usah khawatir. Walaupun seluruh dunia ya mencibir dia, membenci dia disebabkan karena dia menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, yakinilah mungkin dia enggak bersama dengan orang-orang yang banyak, namun sesungguhnya dia bersama dengan zat dari pemilik orang-orang banyak tersebut. Ya. Terkadang kita merasa sendirian tatkala menjalani sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini dengan betul itu merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Berbahagialah dengan ayat ini, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah senantiasa akan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Wa fi khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu fil ghar. Qala sallallahu alaihi wasallam li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Kita sama-sama mengingat dalam sebuah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika beliau dikejar oleh kafir Quraisy. Ya. Dikejar-kejar oleh kafir Quraisy sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya bersembunyi di dalam gua. Ya, ketika sudah ada di hadapannya kafir Quraisy, berada di hadapannya betul-betul. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menenangkan Abu Bakar yang pada saat itu betul-betul panik sekali. Ya, gimana enggak panik? Di depan dia sudah kelihatan musuh nih. Ya. Dia turun saja ke bawah, dia akan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar. Kalau sudah melihat maka akan dibawa, maka akan dibunuh dan seterusnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat yakin dengan ayat tersebut. Allah itu enggak mungkin berbohong. Allah enggak bakal menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ya, berusaha untuk menegakkan kalimatullah. Ya. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ya, gak mungkin. Ini buktinya. Ya. Maka dengan tenangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar," katanya, "janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita." Ini adalah ucapan yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-40. Dengan tenangnya dia. Ya, dengan tenangnya, enggak usah khawatir. Enggak usah sedih katanya. Enggak usah panik katanya. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita, karena kita ini akan sedang menolong agamanya Allah Azza wa Jalla. Kita ini sedang berdakwah. Ya. Kita sedang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka enggak usah khawatir atas ancaman yang digaung-gaungkan oleh mereka. Kita akan dibunuh, kita akan seperti tidak. Ya, dengan tenangnya seperti itu. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan ia mendapati Allah bersamanya di hadapan di depannya. Masya Allah. Kisah lain, kisah Musa alaihi salam. Ya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Qala hina ma kana al-adu wara'ahu, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Saat itu Nabi Musa alaihi salam bersama dengan kaumnya hendak menyeberangi laut. Ya, sudah tidak ada lagi jalan di depannya. Ini
ibaratnya adalah kita punya masalah, mentok di situ sudah. Gak ada jalan lain. Ya. Maju kena, mundur kena. Sering nggak kita dihadapkan dengan posisi seperti itu? Sering atau tidak? Sering. Ya. Kalau nggak kita berarti keluarga kita. Sering kali kalau dalam kehidupan kita itu kita punya masalah. Yang masalah itu ternyata udah deadlock ini, udah selesai, udah sampai sini, udah nggak ada lagi nih udah. Ya. Allah ingin menguji kita. Allah ingin melihat sejauh mana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di titik mana dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ya. Maka fitrah kita akan mengatakan bahwasanya tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan Musa. Ketika Musa dikejar oleh bala Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Orang-orang kaumnya di belakang itu, pendukung dari Musa alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam, dengan logika mereka mengatakan inna lamudrakun, katanya. Logikanya kaumnya Nabi Musa nih mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa sudah mentok di depan, katanya. Depan sudah laut, mau kemana lagi engkau? Inna lamudrakun, kena kita pasti. Ini perkataan dari kaumnya. Inna lamudrakun, katanya. Kita pasti kena sama bala tentaranya Firaun. Baju laut, belakang bala tentara Firaun, dikit lagi tuh. Inna lamudrakun, pasti kena kita nih. Ya. Tapi Musa alaihissalam dengan penuh keimanannya, dia yakin betul kalau di saat dia punya masalah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong masalah dia. Ya. Di saat ini tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada logikanya. Ini dia, penting. Pelajaran buat kita. Ya. Kembalinya bukan ke logika. Yang diingat bukan manusia, si fulan. Udah enggak ada lagi. Enggak ada tempat manusia di saat kondisi-kondisi tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan tenangnya mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, wahai kaumku. Gak seperti itu, katanya. Yakin saja, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya saya punya Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Dan betul lah, ya, Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya dengan solusi yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia manapun. Ini caranya Allah Subhanahu wa taala dalam menolong hamba-hambanya. Ya, dibelahlah lautan tadi, ya. Ya kalau secara logika ini nggak masuk akal, bagaimana solusi ini akan terjadi? Manusia nggak punya solusi terhadap hal tersebut. Ya, ini adalah caranya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan solusi tersebut bagi hamba-hambanya yang betul-betul yakin. Subhanallah. Wa huna ja'al yaqinu min 'abdin hafizahullahu fa hafizahullahu alaihi. Namun di saat itulah muncullah keyakinan dari seorang hamba yang menjaga Allah, maka Allah pun akan menjaganya dia. Musa mengatakan, sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhan bersamaku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Fa'aiqana anallaha la yakhdhul mu'minan. Yang perlu kita fahami jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan Nabi Musa alaihissalam yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang beriman. Bahkan Allah akan melindunginya dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Tidak akan menimpa musibah yang kemudian membinasakannya. Maka ketahuilah bahwa itu pasti baik baginya, karena Allah tidak akan menetapkan kecuali kebaikan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu faedah yang kelima dari makna ihfazillaha yahfadka. Kuncinya apa? Kuncinya jagalah Allah Subhanahu wa taala kalau mau ditolong. Ya, jagalah Allah kalau kita mau ditolong. Ya. Tapi dalil ini tidak bisa digunakan bagi mereka-mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla lalu kemudian ingin ditolong sama Allah. Misalnya apa? Maling
diudak-udak sama warga gitu ya. Inna lamudrakun, dia pakai dalilnya Nabi Musa alaihi salam tadi. Ya, pasti kena nih katanya. Ya, kata kepala malingnya, kalla innama iya rabbi sayahdin katanya. Ya, sekali-kali tidak. Allah akan senantiasa menolong kita. Allah akan menolong kita dan menjaga kita. Nah, ini dalil ini tidak bisa digunakan untuk bermaksiat. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalaupun menolong dia adalah dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian Allah ridha. Tuh kan, selamat kita. Ya, besok kita maling lagi. Yakin aja Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Nah, ini jahil ini. Ya, hati-hati, pengikutnya sesat di belakangnya itu. Ya. Enggak benar, ya. Ini bentuk hikmah Allah untuk kemudian menyelamatkan dia dari situ, untuk kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, atau Allah menyelamatkan dia sebagai bentuk istidraj. Ya, Allah ulurkan dia terus saja diselamatin sama Allah, tapi akan datang satu hari di mana dia nggak bisa lari. Ya. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwasannya beritahukan wahai Muhammad, ya, sesungguhnya aku ini maha rahim, aku ini maha kasih sayang, tetapi kasih tahu juga sama aku karena aku ini memiliki azab yang sangat pedih. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan faedah yang ke-6. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya dia akan mengenalmu di waktu sempit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah annal abda idza taqallaha wa hafidha hududahu wa taqarraba ilaihi fi hali rakhaihi wa sihhatihi sara bainahu wa bainallahi ma'rifatun khassah. Apabila seorang hamba bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menjaga batasan-batasannya dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat lapang dan di saat sedang sehat, maka akan terjalin antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala suatu hubungan yang khusus. Ya. Kalau mengenali Allah Subhanahu wa taala di saat kondisi sedang sulit, wajar. Ya. Memang seperti itulah, ya. Lagi sakit, ingatnya mati. Betapa banyak orang yang bertobat ketika sedang sakit, dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dosa-dosanya. Dia ingat kesalahan-kesalahannya. Dia minta maaf kepada pasangannya, minta maaf kepada orang-orang yang datang berziarah kepada dia. Gitu kan? Kalau masih pegang handphone, dia minta maaf di status. Mohon maaf ya, gitu. Betul atau tidak? Wah, tandanya lagi sakit nih orang. Ya, kalau sudah minta maaf di status, tandanya sedang sakit itu. Ya, harus dimaafkan. Ya. Hati kita sedang lembut itu biasanya sedang kondisi-kondisi susah. Ya, minta maaf, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Qur'an. Ya. Dekat dengan Al-Qur'anul Karim, dia rajin baca Al-Qur'an, dia datang ke masjid itu tepat pada waktunya, atau sebelum orang-orang datang dia sudah datang. Subhanallah. Ya. Tapi jarang sekali ketika dia sedang sehat, ketika dia sedang lapang, sedang kaya-kayanya. Nah, ini kaya-kayanya ini. Susah untuk kemudian dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi tersebut. Maka diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu Anda sedang lapang, di saat Anda sedang sehat, di saat Anda sedang kaya-kayanya. Maka apa yang terjadi, niscaya dia akan mengenalmu di waktu engkau sedang sempit. Allah itu akan ingat kita di saat kita sedang sempit. Kuncinya apa? Kenalan dulu dengan Allah Subhanahu wa taala sedang lapang.
Di saat sedang sehat, jangan lupa. Jangan justru sebaliknya. Ya. Di saat sedang lapang dia lupa, lalai, sudah bangkrut, sudah sakit, sudah ini dan seterusnya, pengen dikenal sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Kemana aja kemarin? Ya. Sudah dikasih sakit, sudah dikasih bangkrut, baru balik. Ya. Kemarin kemana aja? Lupa ya Allah. Kemana wae gitunya, lupa dia. Maka di saat kita sedang lapang, ketika seorang sedang lapang, sedang sehat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia jaga betul-betul. Dia betul-betul enggak terpengaruh dengan kondisi dia saat lapang, dia tetap sholat, dia tetap menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan dengan normal, tanpa ada yang terpengaruh sedikit pun dengan dia, dengan kesehatan dia, dengan kenikmatan yang Allah beri. Dia tak berpengaruh sedikit pun terhadap ibadah-ibadahnya dia. Ya, dia tetap baik, di miskin ya baik, di saat kaya tetap lebih baik, kan gitu. Ya. Konsekuensinya apa jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Annallaha la yudayyi'uhu 'inda nuzuli syada'id wa syawahidu hadza katsiratun jiddan. Konsekuensinya apa tatkala seorang menjaga batasan-batasan Allah di saat sedang lapang, Allah tidak akan menyia-nyiakan dia di saat turunnya kesulitan. Di saat kita sedang sulit, di saat kita sedang jatuh dan down, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan dia. Dibuat tenang sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, dibuat tenang sama Allah. Enggak ada cerita panic attack misalnya. Panic attack itu di saat sedang jatuh, ya. Itu seperti halnya orang kaya gitu, mengingat besok makan apa saya, besok ini gimana, besok itu, terus dipenuhi dengan ya gangguan-gangguan seperti tadi, nggak tenang dia. Ya. Tapi ketika dia sedang jatuh, justru di situ Allah kasih ketenangan dia. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Seperti tidak ada masalah, tenang-tenang aja. Itu orang itu hebat banget ya. Habis di PHK, santai-santai aja dia. Maksudnya santai-santai itu nggak yang panik, nggak yang goncang rumah tangganya, dibuat tenang istri dan keluarganya. Subhanallah. Enak nggak jemaah seperti ini? Enak. Kalau kaya wajar dia tenang-tenang, gitu ya. Tapi dalam kondisi sulit, belum tentu setiap orang bisa menjalani kehidupan seperti itu. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berada, ya, Allah ada untuk dia. Buktinya tentang hal ini banyak sekali. Di antaranya adalah kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua tertutup batu besar. Kisah ini sangat masyhur sekali ya. Kisah ini sangat masyhur sekali. Mereka pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala di masa lapang, lalu kemudian mereka berdoa dengan amal soleh mereka, maka Allah membebaskan mereka dari kesulitan itu dan menyelamatkan mereka. Ya. Kisah 3 orang itu ya, Masya Allah. Kalau kita dalam kondisi sulit, nah bisa tuh bertawasul dengan amal soleh kita, diperbolehkan. Ya, ya Allah, dulu saya pernah berbuat ini, ya Allah, saya dalam kondisi sulit hari ini, ya Allah. Ya, maka bantu saya, maka tolong saya. Ya, saya yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada dia. Kalau amalan soleh yang dilakukan pada saat itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, ya, jangan bertawasul dengan amal soleh yang dulu dia pernah berlaku riya dengan perbuatan tersebut. Allahu Akbar, nggak tahu malu nih orang, ya. Kemarin sudah beramal soleh buat orang lain, sekarang ngaku-ngaku, ya, mengklaim terhadap amalan soleh tersebut. Allah musta'an. Ya, apalagi bertawasul dengan amalan bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, dulu saya pernah jalan-jalan tawasul ke makam fulan, ke makam fulan, ke makam fulan. Ya, sekarang saya bertawasul kepada Engkau dengan amalan-amalan soleh tersebut. Ya, nggak boleh. Demikian pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika dilemparkan ke dalam api, ya, hina ma ulqiya finnar. Coba bayangin jemaah, kalau kita di posisinya Nabi Ibrahim alaihissalam, gimana tuh ceritanya? Dilempar, udah nggak ada cerita lain. Fulan, wah si Fulan ini punya ilmu sakti misalnya, ya, bisa memadamkan api misalnya. Nggak ada, udah di belakang, udah jalan, ada perjalanan tuh. Istilahnya kalau kayak roket dalam perjalanan. Jadi manusia yang perjalanan untuk menuju ke api itu sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keyakinannya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah. Dalam kondisi-kondisi sulit seperti itu tuh perlu kalimat-kalimat yang seperti itu, semakin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah goyah dengan kita punya kesulitan. Jangan pernah goyah dalam kondisi sesulit apapun dalam kehidupan kita dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap yakin. Itu kuncinya. Wa Musa sallallahu alaihi wasallam hina waqafa amama al-bahri. Nabi Musa alaihissalam sebagaimana tadi kisahnya kita sebutkan tadi, ya, maju kena, mundur kena. Wa Yunus alaihissalam hina kana fi dhulumatil bahri. Pun demikian Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan ikan paus, ya, maka tidak ada lagi di pikiran Nabi Yunus alaihissalam menghubungi si ini, menghubungi si itu, pakai cara dilobangin dan seterusnya. Tidak ada. Sudah tidak ada cara lain kecuali kembali dan yakin sama Allah Subhanahu. Beliau berada di kegelapan yang sangat gelap. Kalau kita lihat itu, ya, di dasar laut itu gelapnya sudah tidak ada cahaya yang masuk. Mungkin nggak ada manusia yang bisa masuk ke dalam situ. Secara logika, ini sudah di bawah dasar laut dimakan ikan paus. Coba. Di situ menunjukkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, saya yakin. Subhanakallahumma inni kuntu minal zalimin. Dia balik sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Dikeluarkanlah Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus tadi. Secara manusiawi enggak logik, gitu ya. Tapi ini dari cara Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dalam kondisi sesulit apapun kita dari kisah-kisah tadi, ya, biarkan solusi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah merawat agamanya Allah, jaga Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kita dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang tidak pernah disangka-sangka, ya, enggak pernah dipikirkan oleh manusia, enggak ada di otak manusia. Ya. Subhanallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan kepada hamba-hamba tersebut pilihannya, kenapa dengan kita tidak bisa? Kalau kita tidak berusaha untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluha tadullu ala hadha wa qad qala al-Imam Ibn Uqail inda hadratil wafah tatabayyana thamratul amal. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Uqail ketika datang wafat menjemputnya, maka dalam kondisi tersebut bakatin nisa wa nisa'u alaih. Maka ya, saat datang ajal kepadanya akan tampak hasil amal dari perbuatan tersebut, maka wanita-wanita istri-istrinya menangis atas dia. Lalu kemudian Imam Ibn Uqail ini atau Imam Ibn Aqil, ia berkata kepada mereka, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Fada'uni qad da'awtu fi 50 sana fada'uni alqahu al-yawm. Ya. Aku telah berdoa kepada Rabbku selama 50 tahun, maka biarkanlah aku bertemu dengannya hari ini.
Maka para salaf dahulu mengenal Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang dalam kehidupan di dunia, maka Allah pun mengenal mereka di saat-saat sulit, terutama ketika datangnya kematian. Nah, ini dia. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak kesulitan-kesulitan akan datang kesulitan yang paling dahsyat, yaitu tatkala sakratul maut. Ketika datang ajal menghampiri kita, itu adalah kesulitan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau kita punya masalah, itu insya Allah akan selesai, insya Allah ta'ala. Tapi ada satu kesulitan di akhir dari kehidupan kita, yang itu merupakan buah nanti, akan terlihat dari buah amalan kita ketika di dunia, selama di dunia. Ya. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk husnul khatimah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ketika sakratul maut. Karena tidak setiap orang bisa melewati masa-masa sulit ini. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala pernah meriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang senang doanya dikabulkan, barang siapa yang senang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kesulitan dan kesempitan, hendaknya dia memperbanyak doa di waktu lapang. Ya. Di saat kita lapang dan sehat inilah kita banyak berdoa sama Allah. Ya. Ya Allah, mudahkan urusan saya, ya Allah. Padahal dia dalam kondisi enggak susah. Ya, tapi dia tetap minta sama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia butuh sama Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, nanti saat saya mati, saat saya sakaratul maut, bantuin saya ya Allah. Bantuin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuh. Ya. Bantu untuk bisa berzikir. Barang siapa kalimat akhirnya la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yang diingat ketika akhir dari ajal kita itu bukan dunia, bukan warisan dikasih ke siapa, iya, dokter siapa yang bisa membantu saya, siapa yang bisa meringankan saya punya sakit. Nah. Ya. Dia hanya butuh dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing kalimat la ilaha illallah. Konsisten la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibuat mudah sama Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudahan-kemudahan tadi itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan dia berdoa ketika dia sedang lapang. Ketika dia sedang lapang dan sedang sehat, dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan dia menjaga syariat-syariat Allah, maka buahnya pada akhir kehidupannya nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah dari yang disebutkan oleh ulama yang keenam. Faedah yang ketujuh disebutkan oleh ulama-ulama kita, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sangat sederhana, ya, namun membuat kita itu tenang dalam hidup. Kita tidak lagi berharap sama manusia. Kenapa? Tatkala kita punya kebutuhan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk mintanya sama Allah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-isti'anatu hadza amrun bi ifradillahi bisu'al. Ini adalah perintah untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan meminta kepada selain Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman anzala hawaijahu billahi ajabahu subhanahu. Maka barang siapa yang menyerahkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah akan mengabulkan dia punya hajat. Dan barang siapa yang menyerahkan hajatnya kepada makhluk serta berpaling dari meminta kepada Allah, maka pintu-pintu jawaban itu akan tertutup baginya. Ya.
Siapa di antara kita yang tidak punya hajat? Hajatan mulu gitu kan ya. Dikit-dikit hajatan, dikit-dikit hajatan. Apa arti hajatan jemaah? Dia punya keperluan. Ya, dia punya hajat. Ya. Orang sakit perut punya hajat dia. Makanya disebut qadhaul hajah dalam bahasa fikihnya. Ya, dia punya hajat maksudnya punya urusan di kamar mandi. Gitu ya. Yaqdi hajatahu. Dia menyelesaikan urusannya. Ya. Siapa di antara kita yang tidak punya hajat? Setiap dari kita pasti memiliki yang namanya hajat tadi, punya kebutuhan. Ya, punya kebutuhan. Maka serahkan semua kebutuhan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyerahkan dia punya urusan, dia punya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan dan Allah akan selesaikan dia punya kebutuhan. Subhanallah. Dan barang siapa dia punya kebutuhan, dia sudah tahu Allah lah yang berhak dan Allah lah yang bisa menyelesaikan dia punya kebutuhan, tapi dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatinya terpaut kepada orang lain. Hatinya terpaut untuk menyelesaikan dia punya kebutuhan kepada makhluk yang memiliki kebutuhan yang jauh lebih banyak daripada dia. Apa yang terjadi? Dia nggak dapatkan jawaban-jawaban tadi. Yang dia dapatkan justru kekecewaan, kesedihan, dan hinaan dari manusia. Karena itu Nabi SAW bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta pertolongan, jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah. Dia punya hajat tapi dia enggak mau datang sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hukum dia. Allah cap dia sebagai orang-orang yang sombong. Ya. Dia punya hajat tapi dia enggak mau mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah cap dia sebagai orang-orang yang sombong. Allah sombong kali dia. Ya, dia punya hajat tapi dia enggak mau datang sama aku. Sombong sekali dia. Tatkala dia punya banyak masalah tapi dia enggak mau balik kepada aku. Dia justru lebih percaya kepada temannya. Dia justru lebih percaya kepada si fulan dan si fulan. Subhanallah. Allah cap dia sebagai orang yang sombong. Dan tempat orang yang sombong kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang seperti ini akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi yang sangat hina. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah datang riwayat bahwa para sahabat-sahabat Nabi dahulu itu, kalau mereka punya masalah gitu ya, mereka punya kebutuhan ya, maka yang dilakukan oleh mereka tidak meminta apapun kepada manusia. Ya, sebagai contoh misalnya jika salah seorang sahabat, fakana Thauban radhiyallahu ta'ala yaqa'u sautuhu wa huwa raqibun fala yaqulu li ahadin. Dahulu sahabat namanya Thauban. Namanya Thauban. Thauban ini ketika beliau berada di atas tunggangannya ya, raqibun. Lalu kemudian cambuknya jatuh ke bawah. Sedangkan beliau sedang di atas. Iya. Jika salah seorang dari mereka sedang di atas kendaraan maksudnya Thauban ini lalu kemudian jatuh cambuknya, ia tidak akan berkata kepada orang lain, tolong ambilkan untukku. Padahal sebetulnya boleh-boleh saja sampai seperti itu. Ya. Tetapi ia turun mengambilnya sendiri. Ini adalah bentuk sempurna tawakal dan menjauhi yang namanya permintaan. Dia nggak mau minta tolong sama orang lain. Kecuali jika ada kebutuhan yang sangat mendesak, ya. Jika seorang meminta dalam kondisi seperti itu maka tidak mengapa. Kalaupun dia meminta pun tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia melakukan sebagai bentuk tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta hatinya tertaut kepada Allah padahal dalam urusan yang remeh-temeh tadi.
hanya ngambilin cambuk gitu. Dia jalan sendiri, hatinya tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia meminta tolong kepada orang lain pada sesuatu hal yang bisa, tidak ada masalah, asalkan hatinya tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala juga pernah mengatakan, beliau pernah berdoa seperti ini, Allahumma kama kunta sunta wajhi anis sujud li ghairika fasunhu anil mas'alati li ghairik. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dalam hal ini pernah berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku dari bersujud kepada selain, ya Allah, engkau telah menjaga wajahku dari bersujud kepada selain, maka jagalah pula diriku dari meminta kepada selainmu. Tuh, dijaga tuh, mintanya tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak minta-minta sama kepada selain Allah Subhanahu. Jemaah, ya. Ini asar dari Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, patut dijadikan referensi dari doa kita. Ya. Sebagaimana engkau jaga biar aku gak berbuat syirik. Ya. Allah jaga kita, maka ya Allah jaga diri kita untuk tidak minta-minta kepada orang lain dalam urusan menyelesaikan saya punya hajat, ya Allah. Ya. Di dalam kondisi seberat apapun yang saya minta adalah engkau. Ya. Bisa atau tidak? Bisa, insya Allah. Ya. Wa'lam anna su'alallahi azza wa jalla ibadah. Kita tahu bahwasanya meminta kepada Allah ini merupakan salah satu ibadah. Ya, maka dijadikan tadi barang siapa yang tidak mau berdoa Allah marah. Kan gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah bagian dari ibadah. Bayangkan, minta itu adalah bagian dari ibadah. Artinya kalau kita minta nggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis sebagai pahala. Minta dikasih pahala, coba bayangin. Ini sebelum dapat jackpot, Allah kasih kita punya kita punya masalah tadi, kita punya hajat, Allah kasih. Ya. Itu yang kedua, bonus itu. Tapi yang pertama, semakin banyak dia berdoa maka akan semakin banyak dia berpahala. Makanya gak usah sedih sebetulnya ketika dia minta sama Allah tapi belum kunjung diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, tidak ada doa yang tidak selesai. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Karena imma doanya itu langsung dikabulkan di dunia, Allah kasih langsung di dunia cash, ya, atau Allah simpan buat di akhirat nanti. Yakin saja. Ya. Atau yang ketiga, an yasrifa anhu anisu. Atau yang ketiga, Allah ganti doa-doa kita itu dengan apa? Allah hindarkan dia dari musibah yang besar. Tuh. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita memegang teguh prinsip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiga tadi. Yang pertama, doanya langsung dikabulkan sama Allah. Cash, minta apa langsung dikasih. Iya. Atau yang kedua, kalau seandainya doanya tidak dikabulkan, bukan berarti tidak dikabulkan. Allah simpan dan Allah tabung untuk di akhirat. Yang ketiga, kalau seandainya kita berdoa namun belum kunjung dijabah sama Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa doa tersebut akan Allah ganti untuk menghindarkan kita punya musibah besar. Bukankah di saat kita punya musibah, kita pingin dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala? Itu bukan dari kecerdasan kita. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, hasil dari doa-doa yang engkau kemarin panjatkan. Bisa difahami coba? Nah, ya, seperti itu. Sehingga ketika doa tuh bawaannya enak, jemaah. Ya. Kenapa yakin tadi? Kalau nggak dikasih sekarang ya besok. Entah besoknya di dunia atau besoknya di akhirat. Semakin banyak berdoa, semakin banyak pahalanya. Ruginya di mana? Gak ada rugi. Iya, gak ada rugi. Nah, terus kenapa kok gak ada rugi? Tetap gak mau berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang aneh. Ya. Berbeda dengan makhluk. Ya, berbeda dengan makhluk. Ketika mintanya sama
sama makhluk, sama manusia, sama tetangga, sama istri, sama suami. Nah, pika sabelen kalau bahasa Sunda teh. Ya. Mintanya apa, dikasihnya apa. Kan gitu. Minta justru diomelin. Gitu. Minta malah di blacklist. Minta malah diblokir. Ya atau tidak? Iya. Diblokir betul. Ya. Minta-minta mulu, blokir aja dia. Dikit baru kemarin utang, sekarang utang lagi, blokir aja dia. Ya. Blacklist. Coba minta sama bank. Ya. Besok minta, gagal dia. Ya Allah, gitu. Gagal misalnya, gagal tagih, gagal apa? Gagal nagih atau gagal apa? Gagal bayar ya. Ya. Di blacklist atau tidak? Di blacklist, dan blacklistnya bank itu kejam. Iya. Semua akses perpinjaman ditutup sama dia. Ya, minjamnya kemana? Tapi yang sensitif sebelahnya. Iya atau tidak? Iya. Ya. Ada sebuah perkataan syair. Perkataan ini bagus sekali. La tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yas'alu yaqdabu. Jangan sekali-kali engkau meminta hajat kepada anak Adam, maksudnya manusia. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Tapi mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tidak akan pernah tertutup siang dan malam. 24 jam kamu minta pasti didengar sama Allah. Sedangkan manusia itu cuma terbatas. Ya, hari kerja jam 9 sampai jam 3 itu pun harus ngantri. Itu pun harus ada surat keterangan ini, surat keterangan mampu, surat keterangan ini dan seterusnya. Ada slip gaji, ya, pekerja tetap dan seterusnya. Ribet banget mau minta, ya, mau pinjam aja ribetnya luar biasa. Harus di jam kerja, harus di jam kantor, harus punya ini dan seterusnya. Tuh, lihat tuh. La tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan kau sekali-kali minta punya hajat kepada manusia. Mintalah kepada kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Ya, nggak pakai syarat dan nggak pakai waktu, nggak ada hijabnya. Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala sangat marah, sangat murka kepada orang yang meninggalkan dari meminta. Dari meminta kepadanya, Allah sangat marah sekali. Allah benci kepada orang yang tidak mau minta sama dia. Wa bani Adam hina yas'alu yaqdab. Sedangkan anak-anak Adam, sedangkan manusia ketika engkau minta sekali, 2 kali, 3 kali, maka dia akan marah. Dia akan murka. Ya. Bisa dibandingkan jemaah bagaimana meminta sama Allah dan meminta kepada manusia. Ya, konsekuensinya minta sama Allah itu apa dan konsekuensinya minta sama manusia itu apa. Itu faedah yang ketujuh, ya. Faedah yang ketujuh. Jadi kalau apa-apa besok punya hajat, maka kalau bisa sendiri dulu, ya, sendiri dulu. Tetap tautkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia meminta kepada sesuatu, ya, yang dia bisa. Lanjut atau cukup sampai sini jemaah? Cukup? Gimana Pak DKM, lanjut atau cukup sampai di sini? Hah? Itu tehnya sudah mulai datang soalnya di belakang. Hah? Tapi gorengannya belum datang. Jadi kalau kita selesai sampai di sini gorengannya belum ada. Ya. Cukup? Hah? Sampai syuruk. Syuruknya berapa? Sudah syuruk ini. Baik, yang terakhir ya. Yang terakhir, faedah yang ke-9. Faedah ke berapa sekarang? Ke-8. Saya akan baca cepat ya. Menyesuaikan dengan kecepatan yang di belakang gitu ya. Yang di belakang selesai, saya selesai insyaallah. Baik, yang ke-8.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idasta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'anah itu artinya adalah thalabul aun. Meminta pertolongan, memohon bantuan, itu namanya isti'anah. Dan isti'anah ini adalah bagian dari ibadah. Isti'anah ini bagian dari akidah. Ya, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah harus betul-betul memahami konsep dari al-isti'anah ini, yaitu meminta bantuan. Nabi SAW memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apa jemaah? Dalam semua urusan-urusannya. Dalam semua urusan-urusan kita, Nabi SAW memerintahkan kita untuk meminta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya penolong, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pengatur segala urusan. Tidak ada perkara kecil maupun besar yang terjadi kecuali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta pertolongan itu adalah setengah dari agama kita. Maka pahami dengan baik masalah isti'anah ini. Karena masalah isti'anah kata para ulama adalah nisfuddin, setengahnya dari agama. Faddinu ibadatun wasti'anah. Ya, karena agama kita itu isinya cuma dua, ibadah dengan isti'anah. Ibadah dengan meminta pertolongan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fatihah yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah hamba beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Wa hina tadhkurul isti'anatu fa'lam annal 'abda yasta'inu billahi fi amrayn. Ya. Jika seseorang mengingat makna isti'anah ini, hendaklah ia mengetahui bahwa seorang hamba membutuhkan pertolongan Allah dalam dua perkara. Yang pertama adalah urusan dunia, yang kedua adalah urusan agama. Dan urusan agama ini jauh lebih penting dibandingkan urusan dunia. Jika ada yang bertanya, hal yu'aridu hadha su'alul makhluq lil makhluq wasti'anatuhu bihi? Jika ada yang bertanya apakah ini berarti tidak boleh meminta bantuan kepada makhluk? Apakah kata tadi konsep isti'anah ini ya diartikan berarti kita tidak boleh meminta bantuan kepada makhluk? Jawabannya apa? Jawabannya, jika bantuan dan permintaan itu kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu lakukan, maka hal itu boleh. Ya, boleh meminta bantuan kepada makhluk dalam hal yang dia bisa. Tolong buatkan saya kopi, bisa atau tidak? Bisa antu ya. Tolong buatkan saya apalah gitu ya. Nah, tolong ambilkan ini nak gitu, minta tolong sama anak. Ya. Namun dengan catatan hati tetap terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun jika dia meminta adalah sesuatu yang tidak dimampu dilakukan oleh makhluk, maka ini termasuk dalam kategori kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya datang kepada orang saleh. Ya, saya ini banyak dosa, tolong ampuni dosa-dosa saya. Ya. Wani piro gitu kan ya. Nah, itu. Ini syirik namanya. Datang ke makam fulan meminta surga. Tolong bukakan surga, tolong beri saya rizki. Bisa nggak makhluk ngasih rizki? Nggak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Makhluk itu hanya ketitipan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berhak membagikan rizki, maksudnya dia memberikan rizki secara mutlak, tidak seperti itu. Ya, dia hanya ketitipan rizki dan amanah yang harus diserahkan kepada orang lain. Ya. Ketika dia meminta kepada manusia yang itu dia tidak mampu, maka hukumnya adalah tidak boleh. Ya. Minta surga,
minta dijauhkan dari api neraka, minta rizki, minta dijauhkan dari mara bahaya. Ya. Tolong kasih saya tips atau kasih saya misalnya jimat biar anak saya tidak sakit. Boleh atau tidak? Gak boleh. Yang kasih sakit Allah Subhanahu wa taala, nyembuhin juga Allah Azza wa Jalla. Ya, gak boleh minta seseorang ya, minta pada seseorang untuk dijauhkan dari penyakit. Nih, bawa ini jimat misalnya ya. Kalung dikalungin anaknya. Ini adalah kalung anti huru-hara. Ya. Kalung anti sakit misalnya. Tempelkan ini di dada, tempelkan ini di pintu. Lalu kemudian diyakini. Nah, ini adalah bentuk kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa dipahami jamaah tentang konsep isti'anah tadi? Baik. Alhamdulillah, kajian kita insyaallah kita cukupkan pada faedah yang ke-8. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita masuk ke hadis yang ke-20 biidznillah taala. Alhamdulillah di belakang sudah lengkap, tandanya kajian kita sudah lengkap insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dilanjutkan dengan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.